Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Lentera pada saat ini akan mendasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Titus 2 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita merasakan berkat Tuhan yang bagi saya luar biasa. Apa? Di Jawa Bali, level 4 ke level 3, bagi saya itu berkat. Tetapi berkat itu tidak diberikan dengan cuma-cuma. Berkat itu tetap diperjuangkan dengan menggunakan protokol kesehatan yang disiplin dan penuh, supaya kita ke level 2, ke level 1, kan ke level 0. Firman Tuhan saat ini berfirman, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kita tidak mencari keselamatan atau sedang mencari keselamatan, tetapi keselamatan itu telah ada dan nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya, apakah kita bertanggung jawab kasih karunia Allah yang sudah nyata? Pertanyaan, apakah kita bertanggung jawab? Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus bertanggung jawab terhadap keselamatan yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak diberikan dengan cuma-cuma, tapi melalui pengorbanan Kristus. Nah, kita juga harus berani mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita. Kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Seperti firman Tuhan saat ini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi Allah mendidik kita dengan keselamatan yang ada pada kehidupan kita. Kita dididik supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Artinya kita harus berani menyangkal diri, mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak kita. Apa yang diberikan Allah harus kita lakukan dalam kehidupan kita daripada kita menuruti kehendak kita sendiri. Makanya dalam nas ini, dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, kita harus meninggalkan kefasikan, kejahatan, dosa, dan keinginan duniawi. Kalau belum meninggal itu, berarti kita belum bisa menyangkal diri untuk ikut Yesus, angkat salib. Lalu yang kedua, dan supaya kita hidup bijaksana. Di tengah situasi kondisi ini kita perlu hidup bijaksana. Artinya, yang baik kita lakukan, yang baik kita utarakan sesuai dengan kehendak Allah, tapi yang buruk harus kita tinggalkan. Kita harus betul-betul bijaksana. Bijaksana segala sesuatu harus didasarkan kearifan kita dari Allah. Dan seterusnya dikatakan di sini, dan beribadah
dan adil dan beribadah dan adil. Orang yang bijaksana biasanya adil. Jadi kebijaksanaan itu menghasilkan keadilan. Nah, lalu dari keadilan itu didasarkan beribadah dalam dunia sekarang ini. Mari kita beribadah dalam dunia sekarang ini. Nah, dari firman ini kita mendapat pelajaran yang sangat indah. Keselamatan sudah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tapi keselamatan itu harus disertai dengan apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Agar apa? Agar kita hidup bijaksana. Kita harus hidup bijaksana. Bijaksana menghasilkan keadilan. Keadilan menghasilkan kedamaian. Dan yang terpenting semua itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tetapi dalam ibadah itu kita dididik untuk meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Kita berdoa. Kami beri bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan keselamatan ini Engkau berikan kepada dunia ini melalui kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Dan kami harus bertanggung jawab dengan keselamatan pemberian itu dengan meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan diri kami, individu kami, ego kami. Dan juga kami diingatkan untuk hidup dalam penyangkalan diri, mengutamakan kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kami dididik untuk berlaku bijaksana, untuk bertindak adil, dan terlebih daripada itu kami boleh beribadah kepadamu yang kita wujud nyatakan dalam keselamatan dalam Kristus, di dalam kebijaksanaan, di dalam keadilan. Kiranya Engkau lengkapi diri kami dengan ibadah yang nyata. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati. Jangan lupa kita berdoa terus agar level makin menurun sampai naik ke level 0. Tuhan berkati kita.